Are you okay? Yeah, I'm okay. Alright. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua nih, geng. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Survive 2024. Film ini berfokus pada seorang sepasangan suami istri yang merayakan ulang tahun putra mereka di tengah lautan dengan kapal mereka. Namun perayaan tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika badai dahsyat melanda, membawa makhluk-makhluk lapar dari kedalaman laut ke permukaan. Pasangan ini harus berjuang untuk bertahan hidup melawan ancaman dari makhluk-makhluk tersebut. Tanpa banyak spoiler, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang ahli kelautan bernama Tom bersama istrinya yang bernama Julia serta dua anaknya mereka, Ki dan juga Ben, berangkat berlayar dengan kapal pesiar di Laut Karibia. Ketika Tom dan Ben asyik memancing dan Ki sibuk dengan gadgetnya, Julian memutuskan untuk berenang. Namun tiba-tiba Julian merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun lautan tampak tenang, ia merasakan ketakutan, seolah-olah ada makhluk besar dan berbahaya di sekitarnya. Sementara itu, alat navigasi di kapal mulai menunjukkan keanehan. Tapi Tom yang sibuk dengan tidak menyadari hal itu, Julian merasa semakin cemas dan akhirnya mulai tenggelam. Ia berteriak, tetapi keluarganya tidak mendengarnya. Air di sekitar Julian tampak menarik semakin jauh dari kapal. Dalam situasi kritis ini, Tom akhirnya mendengar teriakan Julian dan bergegas menuju kemudi kapal bersama anak-anaknya. Tom menyelam dan berhasil menyelamatkan Julia, menariknya ke atas kapal dan memberinya pertolongan. Tom merasa kesal karena sebelumnya dia selalu meminta Julian agar memberitahu jika akan berenang. Julia pun meminta maaf dan situasi kembali tenang. Pada hari itu ternyata adalah hari spesial, yaitu ulang tahun Ben yang ke-13 tahun. Tom menyalakan lilin di atas kue dan semua orang memberikan ucapan selamat kepada Ben yang menerima hadiah. Sementara Ki sibuk mengambil foto keluarga. Okay, get ready. 5, 4. Saat itu pacar Ki menelpon dan bertanya tentang situasi di laut. Namun badai besar muncul di belakang mereka. Pacarnya meyakinkan bahwa ia aman. Tidak lama kemudian koneksi terputus. Ki pun segera memberitahu orang tuanya tentang badai di darat. Tak lama kemudian mereka merasakan guncangan dan ternyata bangkai paus besar muncul ke permukaan di sekitar kapal. Tom menjelaskan bahwa paus terkadang mengalami disorientasi selama badai, namun paus-paus itu mulai mendorong kapal, mengancam keselamatan mereka. Tom menyelam ke air untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi ia kesulitan kembali ke kapal dalam keadaan terluka di bahunya. Julian merawat lukanya dengan menjahit di bagian bahunya. Tom memberitahu keluarganya bahwa poros kapal tampak bengkok, kemungkinan akibat benturan tadi. Keadaan semakin kritis, kapal mereka rusak dan komunikasi baik melalui ponsel maupun radio pun tidak bisa dilakukan. Tom kemudian menghitung persediaan air mereka yang hanya cukup untuk sekitar 4 hari. Meski begitu mereka berada di jalur pelayaran sehingga Tom berharap ada kapal yang akan menemukan mereka. Namun tiba-tiba suara aneh terdengar dari luar. Ketika mereka keluar, mereka melihat objek bercahaya jatuh dari langit dan semakin mendekat. Tom memutuskan untuk mengambil risiko dan menyalakan mesin kapal pesiar. Mereka berhasil menjauh dari salah satu benda jatuh, tetapi akhirnya mesin kapal pun rusak. Salah satu objek jatuh begitu dekat sehingga keluarga itu pun menyadari bahwa benda tersebut adalah satelit buatan manusia. Angin kencang mulai datang dan alat navigasi kapal mulai tak berfungsi menentu. Ketakutan mereka semakin memuncak di kapal pesiar yang berguncang hebat. Mereka menyiapkan pelampung dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Yeah, I'm okay. Alright.
Tiba-tiba suara daring aneh terdengar, menyebabkan mereka merasa mual. Tom berusaha mengirim sinyal bantuan menggunakan pistol suar, namun usahanya sia-sia. Keluarga itu hanya mampu bertahan semalaman dengan kesulitan. Mayday, this is the Orca. Keesokan paginya mereka merasa lega karena masih hidup, tetapi mendapati ada lubang besar di sisi kapal yang mengejutkan mereka. Kapal mereka kini berada di tengah genangan air yang surut. Tom berusaha menenangkan keluarganya bahwa arah utara telah bergeser, menandakan bahwa kutub bumi telah berpindah. Fenomena ini pernah terjadi di masa lalu dan kini lautan telah surut, membawa kembali daratan lama yang kemungkinan besar akan menyebabkan kepunahan manusia. Kas tidak menerima kenyataan yang baru saja terungkap dan berlari ke kabinnya, meminta untuk ditinggalkan sendirian. Sementara itu Julian mulai memeriksa persediaan yang tersisa dan Ben melepaskan balon-balon warna-warni ke udara dengan berharap ada yang melihat dan datang menyelamatkan mereka. Tom menyalakan radio dan mengirimkan sinyal berbahaya. Tanpa disangka ia mendapatkan jawaban dari NATO. Seorang kapten NATO menjelaskan bahwa mereka selamat karena berada jauh di bawah laut saat bencana terjadi. Namun semua sistem komunikasi telah gagal dan ia berharap akan datang bantuan. Menurut perhitungannya, laut akan kembali dalam waktu sekitar seminggu dan itu akan menjadi situasi yang sangat sulit. Ia menyarankan agar mereka mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung di sana. Julian segera memerintahkan anak-anak untuk mulai mengemasi barang-barang mereka dan Tom bertanya kepada NATO apakah ia bisa menyelamatkan anak-anaknya dengan kapal selamnya. Setelah beberapa kali bujukan, Tom akhirnya berhasil meyakinkan NATO untuk membawa kedua anak mereka dan memberikan koordinat tempat mereka akan bertemu. Keesokan paginya keluarga itu hampir siap untuk berjalan ketika Tom keluar. Tiba-tiba terlihat satu pria berbaju hitam bersama anjingnya pun yang sama-sama hitam. Tom menyapanya sekaligus menyadari bahwa pria itu sedang terluka. Tom menawarkan air dan kemudian langsung meminum, namun tiba-tiba di sana Julian langsung menghampiri Tom yang sudah terlihat terbaring di sana. Di saat itu juga Tom yang sekali lagi dikasih tusukan. Akhirnya Julian pun kembali ke kapal dengan rasa ketakutan. Bersama-sama mereka menutup pintu kabin berusaha melindungi diri dari pintu itu. Julian kemudian menyembunyikan Cassie dan Ben sekaligus memberikan pistol suar kepada Cassie dan menyuruhnya untuk menembaknya jika terpaksa. Di sisi lain pria itu yang sudah berhasil masuk Julian pun bersembunyi di kamar mandi sambil merawat lukanya. Pria itu langsung menuju dapur mencari makanan karena tampaknya sangat lapar sekali. Sambil membawa kaleng makanan, ia mulai memeriksa kapal pesiar. Sementara itu Julian mempersenjatai diri dengan pisau dapur. Pria itu akhirnya masuk ke kabin, tetapi Julian melompat dan bersembunyi di bawah kapal. Meskipun pria itu mengintip melalui lubang, ia pun tidak melihat Julian. Namun anjing milik pria itu melihat Julian, memaksanya untuk melawan dan membunuh anjing tersebut. Pria itu mendengar jeritan anjingnya lalu menemukan tubuhnya di sisi kapal. Julian akhirnya naik kembali ke kapal dari sisi yang berlawanan. Namun ia akhirnya ditangkap oleh pria itu. Julian dipukul, dilempar ke laut dan hampir tidak bisa melawan.
Kasih yang melihat hal ini menyadari bahwa inilah yang terakhir untuk kita bertindak. Dia membuka loker dan menembak menggunakan pistol suar. Tembakan itu membuat dia terlempar, namun hal tersebut membuat kebakaran di kapal pesiar. Di saat itu juga, Julian memerintahkan anak-anaknya untuk melarikan diri. Meskipun terluka, pria itu mencoba menyerangnya lagi. Julian pun berhasil menendangnya dan kemudian mengambil tas darurat lalu pergi dan mendatangi keluarganya. Di momen menyedihkan ini, pria itu kembali datang dan Julian pun tidak punya pilihan lain selain pergi dari tempat itu bersama anak-anaknya. Mereka semua berlari hingga pada akhirnya Ben menemukan sebuah sungai tapi airnya terlalu asing untuk diminum. Kasih menawarkan minuman namun Ben menolaknya karena merasa bersalah karena dia yakin pria itu datang karena dia telah melihat balon yang dia lepaskan. Tetapi Julian menjelaskan bahwa mereka tidak bersalah. Dia kemudian menyuruh anak-anaknya untuk tetap bersama karena perjalanannya masih cukup panjang. Saat ini Julian melihat pria itu dan mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan Ben menemukan bangkai hiu martil dan segera memotongnya. Tetapi Julian melihat pria itu dan menyuruh anak-anak untuk segera berlari. Mereka segera tiba di sebuah ladang yang dulunya terendam limbah beracun. Julian tetap menyuruh anak-anaknya untuk terus berjalan meskipun sadar akan bahaya kontaminasi. Di sisi lain, pria itu terus mengejar mereka. Keluarga itu berjalan di sepanjang bekas dasar laut yang kini dipenuhi tumpukan plastik dan sampah lainnya yang dibuang manusia. Tak lama kemudian Julian menyadari bahwa Ben mulai mengalami dehidrasi parah. Ia memberikan tetesan air terakhir yang mereka miliki. Kas merasa putus asa, yakin bahwa mereka tidak punya peluang untuk hidup. Namun Julian menemukan sebuah pesawat tua yang jatuh ke laut dan memutuskan untuk beristirahat di dalamnya. Julian memeriksa foto keluarga terakhir mereka dan menceritakan bagaimana dia pertama kali bertemu Tom di rumah sakit. Setelah Tom mengalami penyakit dekompresi akibat gagal saat menyelam, mendengar itu anak-anak mulai menangis mengenang ayah mereka dan mengucapkan selamat tinggal terakhir. Malam harinya, Kas terbangun karena mendengar suara dan keluar untuk duduk di dekat bangkai pesawat. Tanpa tersadari, pria itu mengikuti Kas. Sebelum pria itu mendekat, Julian pun menyergapnya dan berhasil meningkamnya dengan pisau. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebagian dari pria itu telah hangus. Hal ini membuat mereka sadar bahwa ada ancaman lain di sekitar mereka. Saat beristirahat, mereka mencoba meminum air dari sumber yang ditemukan. Namun, Julian cepat menarik mereka kembali karena menyadari bahaya. Meskipun tidak lama kemudian Ben jatuh sakit akibat air tersebut. Mereka segera menemukan beberapa kursi plastik dan membangun tempat perlindungan dari terik matahari. Saat sedang beristirahat, Julian tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia keluar untuk memeriksa dan segera menyadari bahaya yang mendekat. Ia membangunkan anak-anak dan mereka mulai berlari dengan cepat. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah kapal besar di kejauhan dikelilingi oleh kontainer yang jatuh. Di sana terlihat sekelompok orang berkeliaran di sekitar kapal. Julian pun berteriak memanggil mereka. Tetapi orang-orang itu malah melihat ribuan kepiting raksasa berlari menuju kontainer. Mereka segera mengunci diri di dalam. Julia, Kas, dan Ben berhasil memanjat ke atas salah satu kontainer meskipun Julian terluka di kakinya akibat serangan kepiting. Mereka duduk di atas kontainer dan menyaksikan kepiting-kepiting tersebut menembus celah pintu, membunuh orang-orang yang tertangkap di dalam. Julian kemudian mengikat lukanya dengan syal dan pingsan karena kelelahan. Keesokan paginya Julian terbangun sendiri dan panik memanggil anak-anak. Kepiting-kepiting itu telah pergi dan anak-anak turun dari kontainer untuk mencari makanan dan senjata. Julian membakar lukanya untuk menghentikan infeksi. Di dalam saku salah satu korban terdapat sedikit air minum dan makanan.
Julian juga menemukan sebuah radio dan berhasil menghubungi Nato. Dia menjelaskan bahwa dia juga diserang oleh makhluk arthropoda. Julian meminta Nato untuk menyelamatkan anak-anaknya, tetapi Nato juga tidak yakin kemana dia harus pergi karena dia kehilangan petanya. Nato kemudian menembakkan suar sebagai tanda dan Ben pun melihat hal tersebut. Tidak lama-lama kemudian mereka berlari menuju lokasi tersebut. Namun di saat di tengah perjalanan mereka terjebak oleh longsor batu dan Julian berpisah dengan anaknya. Julian memerintahkan untuk terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya Ben dan Cassie keluar dan sampai kepada Nato. Namun di sana Nato yang terlihat luka parah karena serangan. Dia mengakui bahwa untung selamat sangatlah kecil. Cassie kemudian kembali berlari untuk menuju Julian yang sedang berjuang melawan kepiting. Cassie kemudian memberikan tangannya dan menolong Julian. Sangatlah hoki mereka masuk ke dalam kapal ketika para kepiting itu datang dengan membawa pasukan. Tak lama kemudian gelombang air laut mulai datang dan membawa kapal tersebut. Julian tidak lama kemudian mengingat kilasan yang kemarin telah dia lalui dan kemudian dia pingsan. Julian terbangun dan bergegas keluar sambil melihat sebuah kota yang telah hancur berkeping-keping. Oke, film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa di subscribe ya guys ya.